Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Inggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum buat keempat PBO, di mana kita akan membahas tentang kelas objek. Nanti di mana di sini nanti kalau di bagian yang pertama itu ada namanya kasir, kita disuruh mengimplementasikan kelas diagram tersebut yang diberikan ini ke dalam program Java. Nah, di sini kan dia ada ini kelas produk, di mana kelas produk itu atributnya nanti ada si nama berupa string, satuan berupa string, berat berupa double tipinya, dan harga berupa double. Nah, ini adalah metode-metodenya. Sama seperti juga, ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Bagian helpernya juga seperti itu. Dan di bagian kasir ini nanti ini atributnya dan ini metodenya atau publiknya. Nah, kita disuruh nanti menggunakan source code yang sudah diberikan. Kita mengimplementasikan sebuah kelas diagram yang diberikan di sini. Nah, kita langsung saja masuk kepada pemrogramannya. Nah, untuk di bagian pemrogramannya, nah di sini kan ini adalah source code bawaan yang diberikan tadi. Nah, di bagian source code ini kita langsung saja jelaskan dari yang pertama. Di sini import Java Util Release. Nah, ini tujuannya adalah mengimpor kelas release dari package Java Util. Nah, nanti release ini adalah sebuah struktur data release yang bisa berubah ukuran. Nah, kemudian di sini ada import Java Util lokal. Itu digunakan nanti mengimpor lokal. Digunakan nanti untuk menentukan format lokal. Misalnya untuk kita menentukan pemisah dari desimal atau ketika nanti kita menggunakan printf. Nah, kemudian kita masuk ke bagian import Java Util Scanner. Nah, di import Java Util Scanner ini kita nanti mengimport scanner dan dipakai untuk membaca input dari sistem in nantinya. Nah, di baris kelima ini dia dijelaskan sini ada public class app. Nah, di public class ini nanti kita akan mendefinisikan kelas publik bernama app. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke bagian public static, di mana ini dia bermetode main, di mana nanti menjadi titik masuk program kita pertama. Di sini dia bersifat publik, dapat dipanggil dari luar dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada scanner sama dengan new scanner sistem inline. Tujuannya untuk membuat scanner untuk membaca input nanti. Nah, scanner next line ini dia akan membaca satu per satu baris. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini, bagian ke-9, di mana while true. Nanti kita akan memulai loop, ada looping. Kemudian di sini ada var nama produk sama dengan scanner next line. Nah, ini adalah local variable interface kita. Nanti tipe datanya kita tentukan sendiri. Kemudian nanti di sini nama produk jadi string. Nama produk itu nanti berupa string. Nanti kemudian dia akan membaca satu persatu. Ini scanner next line. Nah, baris ke-10, baris ke-11, di sini dikatakan if nama produk equals name, itu tujuannya untuk membandingkan isi nama produk pada string ini nantinya. Nah, kalau di Java nanti perbandingan string itu harus memakai tanda ini quote dalam kurung ini. Nah, bukan sama dengan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya dia akan di sini dikatakan var satuan, var berat, dan var harga. Nah, ini tujuannya ini semua nanti kalau di var satuan ini kita akan membaca baris berikutnya sebagai satuan. Kalau di var berat ini nanti dia var berat sama var harga ini. Kalau var berat dia mengkonversi stringnya ini nanti menjadi double. Nah, kalau ini juga di var harga ini sama juga. Nah, kemudian kita masuk ke produk nih produk. Nah, ini tujuannya nanti untuk membuat produk baru
dengan konstruktor yang diberi nama satuan, nama produk, satuan, berat, dan harga. Nah, kemudian di sini ada fungsi helper. Di sini nanti dia akan memanggil add produk. Nah, ini di helper nanti akan ditambahkan ke produk dalam daftar eh, global ini. Nah, kemudian di sini ada helper print produk, ini ada tujuannya untuk mencetak produk ke konsol. Nah, di sini ada while true, di mana ini loop berikutnya untuk membaca daftar kasir dari nama kasir, dari nama kasir sampai ke ini. Nih. Nah, kemudian di variabel nama kasir, menggunakan scanner next line. Nah, itu tujuannya dia akan membaca satu persatu nama si kasirnya. Nah, kemudian if nama kasirnya itu ini, maka dia akan nanti berhenti membaca nama si kasirnya. Nah, nanti kalau dia udah break, dia keluar dari loop kasir. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kasir, new kasir, dan nanti dia membuat eh, objek baru bernama kasir. Nah, kemudian di sini ada helper kasir. Helper kasir ini nanti dia akan mencetak daftar ini nanti. Ini dia mencetak daftar kasir dari nama dan total penjualan yang dimasukkannya nanti saat ini. Di mana nanti awalnya itu dari 0,0. Kemudian dia akan membahas tentang var jumlah pelanggan, di mana var jumlah pelanggan ini dia akan menginisialisasi eh, perhitungan pelanggan yang akan dilayani dia. Nah, ini. Dimana kalau di while true nanti program akan menunggu meminta input berupa nomor kasir lalu daftar produk yang dibeli oleh satu pelanggan. Nah, nanti di sini ada file pilihan kasir. Nah, ini tujuannya nanti kita akan membaca baris dan akan kita konversikan ke integer. Dan nanti adalah nomor kasir yang kita pilih dari pelanggan. Nah, kemudian di sini ada if pilih kasir lebih kecil sama dengan nol, itu artinya jika nomornya tidak positif, sebagai maka break, dia akan berhenti melayani pelanggannya. Nah, kalau dia udah break, nanti dia keluar dari loop pelanggan. Nah, kemudian kita masuk ke var kasir. Di sini var kasir ini nanti helper get kasir ini dia tujuannya untuk mengambil kasir dari helper. Nah, kenapa di sini ada kurang satu? Karena user itu memilih satu base index, sementara di situ kan dia itu nol base index. Kemudian di sini adalah ada if kasir sama dengan nol. Nah, berarti jika get kasir itu dia mengembalikan nilai nol, maka kita akan lanjut ke sini. Nah, sini dia akan mencetak pesan error. Nah, nanti dia kemudian akan continue. Continue artinya dia akan melewati sisa loop dan akan memulai iterasi berikutnya. Dan cara yang kita buat untuk meminta supaya dia nanti meminta input lagi dari kasirnya. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah pelanggan ini, nanti dia akan menambahkan counter pelanggan atau yang sekarang sedang melayani pelanggan keberapanya. Nah, di sini ada sistem out. Ini tujuannya untuk menampilkan informasi kasir yang sedang melayani. Nah, kemudian di sini ada var daftar produk. Nah, di sini nanti dia akan membuat suatu array list kosong untuk menyimpan item atau produk lot ya dan dibeli oleh pelanggan saat ini. Nah, kalau dia while true, nanti dia akan membaca pasangan dari pilihan produk dan jumlah sampai dengan nanti si pelanggannya selesai. Nanti di mana kalau dia sudah selesai ditandai lebih kecil dari wadah nol, lebih kecil sama dengan nol. Nah, di sini dikatakan var pilihan produk. Nah, integer, parser integer. Nah, ini tujuannya adalah membaca indeks produk yang akan yang diberi. Nah, ini di sini kemudian nanti dia lanjut ke bagian if. Nah, dikatakan if-nya jika dia lebih kecil daripada nol, maka pelanggan selesai memasukkan produknya lebih kecil atau sama dengan tadi. Nah, lalu dia akan break. Break itu berarti dia keluar dari produk untuk pelanggan ini.
Jadi tadi sudah selesai memasukkan produk kalau. Nah, kemudian di sini ada var produk helper ini. Nah, itu tujuannya untuk mengambil produk berdasarkan indeksnya. Nanti indeksnya itu dikurangi satu kalau dia yang bersifat null base. Ya. Kemudian ada var jumlah. Nah, ini tujuannya di sini nanti dia akan membaca baris berikutnya, di mana jumlah unit produk dia akan membaca jumlah unit produk yang akan dibeli. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Sini ada if lagi. Di bagian if ini dia akan jika indeksnya ini if produk sama dengan nol ini, nanti jika dia produknya itu salah atau sama dengan nol, eh kalau dia produknya itu salah, maka dia produknya itu akan menjadi nol. Nah, kemudian di sini kalau itu udah terjadi, berarti sistem out di print lah produk tidak ditemukan. Nah, ini menandakan print pesan error sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada continue. Continue dia akan dia melanjutkan loop produk. Nanti dia akan menerima input produk berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian produk log, new product log. Nah, ini tujuannya untuk membuat suatu produk log atau satu tambah item yang menyimpan produk dan jumlah tadi. Nah, kemudian di sini ada system out. Di sini dikatakan di system out system out printf local US dari persen %d menambahkan persen %s sebanyak persen %d. Nah, ini. Nanti di sini ada ini adalah format stringnya kan, di mana persen %d itu untuk integer, persen %s itu untuk string, persen %d untuk integer lagi, kemudian persen 2 f ini dia itu untuk floating point dua desimal. Nah, kemudian di sini ada local US itu memastikan desimal itu memakai titik, bukan memakai kom. Nah, kemudian kita masuk ke bagian daftar produk pelanggan ini. Nah, ini tujuannya daftar produk pelanggan ini. Nah, ini tujuannya untuk di ini nanti sebagai argumen kita pertama. Nanti di argumen pertama ini dia akan ada nomor urut item dari daftar pelanggan, di mana nomornya ini bukan yang dari nol base ya, tapi yang dari satu base. Kemudian di sini dia masuk ke bagian new product log produk get nama. Tujuannya ini nanti dia eh, membuat nama produk dari objek produk yang ada di dalam produk log. Kemudian di sini produk log jumlah dia untuk jumlah unit dari produk log get total harga ini dia untuk total harga item, di mana total harga itemnya itu nanti harga produk dikalikan dengan jumlahnya. Nah, kemudian kita masuk ke bar 75 di sini eh, dikatakan daftar produk ini. Nah, ini tujuannya ini kita akan menambahkan produk log tadi ke daftar belanja pelanggan kita yang sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, para total belanja sama dengan kasir layani pelanggan daftar produk pelanggan sekarang. Nah, jadi tujuannya nanti kita akan panggil metode layani pelanggan pada kasir, objek kasir. Metode ini akan menghitung total belanja dari total produk pelanggan sekarang ini, sekaligus menambahkannya ke dalam eh, total belanja nanti ya. Total belanja, total penjualan kasir maksud saya. Total penjualan kasirnya nanti dia akan mengambil di mana dia akan mengembalikan nanti ya dalam bentuk total belanja, di mana total belanja ini nanti dalam tipe dapat tipe data double. Nah, di sini kemudian sistem out print local USD. Nah, ini tujuannya adalah jadi nanti adalah ringkasan total belanja untuk pelanggan saat ini. Nah, kemudian ini nanti sistem out print ln. Dan nanti dia pencetak baris kosong untuk pemisah biasanya. Kemudian di sini ada helper. Helper ini nanti dia mengatakan bahwa setelah semua pelanggan selesai, dia akan mencetak daftar kasir beserta total penjualan masing-masing. Nah, kemudian di sini scanner close. Nah, di scanner close ini dia menutup scanner. Tujuannya untuk menghindari yang namanya anti leaks results. Nah,
Kemudian kita masuk ke bagian aplikasi helper ini. Nah, di helper ini nanti di sini ini untuk mengimport rilis. Ini public class ini nanti dia nanti ada satu kelas yang bernama helper yang berperan sebagai penyimpan state global dari daftar produk dan kasir. Nah, kemudian di sini ada private static. Nah, di private static ini berarti private ini hanya bisa artinya kelas ini hanya bisa diakses secara langsung. Nah, static itu berarti artinya ada dia satu untuk seluruh program ini. Nah, nanti dia akan menyimpan objek si produk. Nah, kemudian di sini ada sama seperti yang di atas private stake untuk kasir. Nah, kemudian kita masuk ke bagian add produk. Di add produk ini nanti kita akan menambahkan objek produk ke daftar produk lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada public static. Nah, di sini ini sudah dikatakan di bar ini nanti sampai dengan ini. Nanti dia itu akan memvalidasi indeks. Indeksnya itu di mana dia nanti lebih besar sama dengan nol dan size-nya itu dan lebih kecil daripada si size-nya ini. Nah, nanti jika valid dia akan mengembalikan yang namanya objek produk, tapi kalau tidak dia akan mengembalikan nilai nol. Kemudian kita lanjut di sini. Kalau untuk yang ini sampai ini dia akan menjelaskan bagaimana nanti ada loop for ada loop for di sini nanti di mana nanti dia dikatakan di loop for-nya ini integer i sama dengan nol, i lebih kecil daripada daftar produk, size, increment, dan akan memanggil yang namanya produk nanti itu dia akan di print i produk print i untuk setiap dari si produknya ini. Nah, kemudian nanti ada di sini sistem out PLN, dia itu di akhir untuk baris kosong sebagai pemisah. Kemudian di bar 26 sampai 27 ini nanti atau sampai sini itu tujuannya untuk menambahkan tambahkan kasir ke daftarnya. Nah, kemudian di bagian 29 sampai ini ini yang bagian ini dia akan menjelaskan eh, mirip dengan si get produk tadi. Di sini bedanya nanti dia akan memvalidasi indeks, lalu dia akan sama seperti tadi sebenarnya. Bedanya ini untuk get kasir. Kalau tadi untuk get produk, ini untuk get kasir. Nah, kemudian kita buat dari kasir, dia akan nanti mencetak tujuannya untuk mencetak header dalam daftar kasir ini. Nah, kemudian nanti akan dibuat loop untuk memanggil kasir print di mana nanti i plus satu. Nah, ini. Nanti indeks yang dipakai di sini ditampilkan di one base nanti ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kasir Java. Di bagian kasir Java, dia kan sama seperti tadi release ini dia nanti untuk membuat yang namanya array kita menggunakan fungsi array. Nah, kemudian di sini locality untuk kita menggunakan lokal sama seperti yang di sini tadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada public class kasir. Ini adalah deklarasi kelas kasir. Kemudian ada private string. Nama kasir, private double, total penjualan. Private string. Nama kasir ini berarti dia atribut, dia nanti ada atribut yang namanya nama kasir. Nah, masuk private di sini sama seperti yang di atas tadi. Di mana private itu artinya hanya kelas ini yang bisa mengakses secara langsung eh, si ini ya nama kasirnya. Kalau yang lain tidak bisa. Kalau dia mau diakses dengan yang lain, berarti dia harus diubah ke public. Nah, kemudian jadi juga sama, tapi ini tipenya double untuk total penjualannya nanti.
Ya ini kemudian kita lanjut lagi ke bagian ini. Nah, di sini nanti dia akan menjelaskan ada suatu konstruktor kasir string ini. Nanti di sini ada inisialisasi nama dan set total penjualan sama dengan sama dengan nol. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada dijelaskan eh, ini tujuannya dia lihat nama kasir ini untuk kita nanti bisa mengambil nama kasirnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian ini. Di bagian ini nanti dijelaskan untuk kita akan menerima nanti list produk log. Nah, nanti di mana dia setiap pelanggan itu memiliki setiap item itu memiliki satu pelanggan. Nah, di mana nanti di sini dijelaskan ini adalah inisialisasi dari akumulator dari total belanja pelanggan. Nah, kemudian di sini baru 19 sampai 21 ini nanti di sini ada looping for loop. Nah, itu tujuannya untuk nanti dia akan untuk setiap log dia akan dipanggil uh, log get total harga. Nah, dan akan ditambahkan ke akumulator yang ini tadi. Nah, kemudian di baris 22 dijelaskan di sini dia akan menambahkan total penjualan, total belanja pelanggan ini ke dalam ini di total penjualan ini. Nah, dia akan menyimpan nanti di sini akan disimpan total akumulatif dari setiap kasir. Nah, kemudian di baris 23 ini dia akan memberikan total belanja pelanggan lagi dan dipakai nanti untuk ditampilkan. Nah, kemudian di sini bab 26 ini sampai akhirnya ini nanti tujuannya untuk menjelaskan memprint info kasir berupa indeks nama dan juga total penjualan dengan format lokal US di mana nanti dia mau menggunakan titik bukan menggunakan koma. Nah, kemudian kita masuk ke bagian produk Java-nya. Di bagian produk Java-nya ini sama. Dia tujuannya nanti ini lokal ini nanti dipakai untuk mencetak agar formatnya visualnya itu nanti lebih konsisten untuk di sini. Kemudian ada public class produk. Di sini nanti deklarasi kelas produk. Kemudian di sini nanti ada atribut. Atribut-atribut berupa nama, satuan, berat, dan harga bertipe data string, double, dan juga double, di mana mereka itu private, di mana yang bisa mengakses langsungnya itu hanya klasi produknya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Di sini dia akan menjelaskan nanti tujuannya ini nanti untuk mengisi field, ya, untuk mengisi struktur si produknya ini. Nanti nanti di mana ini adalah field-fieldnya, field nama, satuan, berat, dan harganya juga. Nah, kemudian di sini ada git name. Nah, ini untuk mendapatkan namanya, ini untuk mendapatkan harganya yang dipakai nanti untuk di produk log get total harga nantinya. Nah, kemudian di sini di bar nah ini di bar 24 ini dia akan sampai akhir ini dia akan mencetak informasi produk dalam satu baris dan format di mana nanti dicetak nanti ada indeks, nama, satuan, berat, dan harga. Nah, di mana nanti untuk berat ini nanti dia dua desimal dan juga harga itu dua desimal. Nah, dan kita masuk ke bagian terakhir produk log Java, di mana di bagian produk log Java ini sama juga nanti public class produk log ini nanti dia deklarasi kelas produk log. Kemudian di sini ada public produk ini ada public produk ini. Nah, kenapa dia public? Supaya dia nanti bisa diakses di luar daripada eh, kelasnya si produk log ini. Nah, berarti dia nanti bisa dipakai di app si Java ini, di app.java ini. Nah,
Di sini ada nanti publik produk-produk, dia nanti publik yang akan menyimpan referensi dari objek produk nanti ya. Dan begitu juga dengan si public jumlahnya ini untuk field jumlah unit yang akan dibeli nanti ya. Nah, di sini ada public product log. Nah, di public product log ini di bagian nanti ini adalah field untuk jumlah unit yang akan dibeli nantinya. Field-fieldnya itu ada produk dan jumlahnya nanti. Nah, kemudian di sini di bagian ini terakhir 10 sampai 12 dia itu nanti feature-nya untuk mengembalikan ini produk get harga kalikan jumlah. Nanti di mana ini adalah perhitungan dasar total untuk satu baris itemnya nanti ya. Nah, di sini kita akan coba menjalankan file ini. Oke, kemudian kita kita lanjut kan. Eh, ini, nah kemudian kita masukkan input ya. Mana inputnya? Ini, bentar ya. Eh, kita coba masukkan inputnya. Copy. Nah, ini nampak bahwa eh, apa yang kita kerjakan dan saya jelaskan tadi, di mana di sini nyata bahwa program telah dilaksanakan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan spek output yang telah diberikan oleh eh, teaching assistant atau asisten dosen kami. Nah, di sini daftar produk, misalnya minuman Aqua Viva satuan mililiter berat 7.000 harganya 3.500. Nah, di sini juga sudah pas. Nah, sama. Kemudian di bagian dua juga sama. Sampai ke akhir juga dia sudah sama. Di mana bagian akhir di sini Kevin Jalo total penjualan 52.500. Nah, di sini nah. Kevin Jalo total penjualan 52.500. Nah, berarti dengan demikian untuk bagian pertama untuk bagian kasir sudah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan melanjut ke bagian berikutnya, bagian student information, di mana di sini kita mulai langsung dari app Java-nya ini. Ini di sini nanti ada import Java Util Scanner itu untuk membaca input dari keyboard. Nah, kemudian di sini ada public static void. Ini adalah nanti deklarasi dari uh, ini public class app dulu. Nah, ini adalah deklarasi kelas dari si app-nya. Nanti ini berarti ini nanti dia kelas app dengan main yang ini. Nah, kemudian dia akan membaca input dari user. Nanti di sana scanner SC sampai yang ke integer ini. Ini sampai ke sini. Nanti dia akan meminta si user. Nanti dia ini adalah main dari titik awal program Java kita. Nanti dari sini nanti semua akan mulai dieksekusi. Nah, nanti di sini nanti tujuannya di sini nanti dia akan mengisi meminta 8 baris input ini sampai ke bagian sini nanti baik ke bagian address ini nanti 8 input itu yang diminta itu ada student name kemudian student age kemudian home model person eh eh, home model address city kemudian address street kemudian ada course name dan juga course credit nantinya. Nah, dikatakan di sini dia jika dia person itu instead of student nantinya di student merupakan student person. Berarti nanti kalau misalnya person itu merupakan bagian dari student, berarti nanti person yang ada di student yang ada di student itu di file student ini ya, sama sama dengan student yang ada di file person nantinya. Nah, kemudian di sini system out person name dan juga nanti person age ya.
Nah, kemudian di sini nanti ada di sini kemudian if person instance of the students dikatakan di sini student-student. Nah, seperti yang tadi. Nah, kemudian nanti dia akan mencetak yang namanya student ID, kemudian student home model, student address. Nanti dia akan mendapatkan home ini dari get address. Nah, kalau yang dari get model, name, lain sebagainya. Kemudian di sini ada enroll course. Nanti dari si student worknya ini. Nah, kemudian source close. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Um, kita mulai dari sini aja. Di sini ada public class address. Berarti dia nanti uh, kelas dengan main address nanti namanya. Nah, di sini ada private string city. Berarti private ini artinya dia hanya bisa diakses oleh si address ini secara langsung. Kalau oleh yang lain dia tidak bisa diakses secara langsung. eh, Mengakses ini city dan street ini, di mana nanti city ini nanti dia bertipe data string dan juga street itu bertipe data string juga. Nah, kemudian di ini ada atribut. Nah, di mana atributnya itu nanti ada public address, dikatakan di sini string city, string street, di mana inilah dia deklarasi atributnya. Di city sama dengan city, di street sama dengan street. Nah, kemudian di sini ada nanti kita untuk mendapatkan kotanya, untuk mendapatkan kota dan streetnya nanti. Maka dia nanti public string eh, get CCT-nya untuk kita untuk mendapatkan CT-nya. Kemudian nanti dia akan di return city. Begitu juga dengan street ya. Kemudian kita masuk ke bagian course. Bagian course ini nanti dia eh, ada kelas dengan ada main class dengan nama course. Nah, di sini nanti dia private sama seperti tadi, berarti hanya bisa diakses langsung oleh si course.java ini. Nah, di mana nanti ada name-nya ini bertipe data string dan credits-nya ini dia bertipe data integer. Kemudian public course, string name dan integer credit. Nah, ini adalah atribut yang tadi itu kita deklarasikan di mana disname sama dengan name, discredit sama dengan credits. Kemudian kita mendapatkan uh, mendapatkan nilai name-nya itu dan kita masukkan ke tabel name nantinya. Nah, di sini get name, return name sama dengan get credit juga, return credits. Nah, kemudian masuk kita kepada fungsi home-nya ini. Nah, di fungsi home ini kan sama seperti tadi, dia ada public class yang eh, bernama home, di mana di sini private hanya berarti dia bisa diakses oleh home.java secara langsung. Nah, di sini model itu bertipe data string, address bertipe address itu bertipe address. Kemudian ownernya itu bertipe data person. Nah, ini nanti tipe data ini yang address dan juga person ini kita buat secara pribadi. Nah, di sini dikatakan nanti ada public home, deklarasi atributnya itu dari string model, person owner, kemudian string address city, kemudian string address street artinya. Di sini ada nanti this model sama dengan model, this owner sama dengan model, owner, kemudian this address nanti untuk addressnya ini nanti dia akan dibuat new address, di mana nanti di addressnya ini ada address city dan juga address streetnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, kita akan men-get dari si modelnya ini, mendapatkan model dan kita kembalikan ke tabel modelnya nanti. Nah, begitu juga dengan addressnya dan juga ownernya. Nah, kita masuk kemudian ke bagian version Java. Di version Java ini ada public abstract class person, eh, di mana nanti kelasnya ini bernama person. Di sini ada uh, protected string name dan juga protected integer name. Nah, kemudian di sini uh, public person string name. Ini adalah deklarasi atributnya dan di sini kita akan mendapatkan nilai dari si name-nya tadi dan akan kita masukkan kita return ke si name-nya.
tabel NIM-nya, begitu juga dengan si age-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian student note apa? Ini nanti berhubungan dengan bagian person note apa. Makanya di sini kita buat di sini protected. Nah, extend dari yang dimaksud dari sini itu extend extend dari si person tadi itu. Nah, kemudian nanti ada implement itu kita ambil nanti dari si workable ini nanti ya. Nah, dikatakan di sini private string name. Nah, dan juga private course and role course. Nah, berarti di sini private cuman bisa diakses oleh si student Java untuk name dan enroll course-nya. Nah, kemudian kita akan deklarasi atribut. Di sini deklarasi atributnya string name dan integer age. Nah, supername dan age ini kenapa ada supername supername dan age ini? Karena di person tadi kan sudah ada kita buat. Nah, instance-nya itu ini adalah instance of dari si person Java tadi itu. Nah, supername dan age-nya ini. Nah, kemudian untuk name-nya ini kita buat lagi diselim sama dengan name. Kemudian kita akan mengget memakai fungsi getter untuk name-nya, uh, di mana nanti public string get name, kemudian dia akan return name-nya, kemudian di sini juga untuk get enroll course demikian. Nah, di sini public void enroll course ini course kita buat deklarasi sendiri karena dia bertipe datanya beda. Nah, kemudian di sini ada override dari public void world, di mana nanti di sini ada perubahan, dia akan mengikuti format dari student, eh, kemudian disambung dari nama mahasiswanya, kemudian is studying. Nah, ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian workable. Ini public interface workable void work. Nah, jadi yang implement workable itu tadi dari sinilah itu. Nah, kita akan coba untuk menjalankan program ini. Oke. Kita coba masukkan inputnya. Nah, student information. Nah, ini adalah contoh inputnya. Nah, Nah, dia langsung bisa berjalan di mana person name-nya itu Abdullah Ubaid, person age-nya itu 26, student ID-nya itu ini, kemudian ada student home model sampai ke student address juga aman, kemudian enroll course juga, enroll course PBO 4 SKS, kemudian student di sini nanti bagian terakhirnya di bagian studentnya ini kita akan buat ini yang public void work ini, di mana dia akan mencetak nanti student dengan nama Abdullah Ubaid is studying. Nah, tidak demikian program ini juga sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang praktikum UI keempat. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.